Kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Kenyang pelangi hingga. Melanjuti dua surat cinta yang sudah kami sampaikan, sekarang kami sampaikan surat cinta yang ketiga untuk Bapak Presiden, perihal mari buktikan virus atau bukan. Di sini kita bicara tentang medical science. Jadi bukan untuk berdebat di kolom komen, di medsos, dan lain-lain, melainkan pembuktian di lab. Perlu kami sampaikan bahwa kami ini bukan anti vaksin, Pak. Saya waktu kecil divaksin, aman-aman aja. Everyone can see there's a change in me. Persoalannya adalah ada yang kuat dan ada yang tidak kuat. Seperti orang mau disuntik biasa aja kan dokternya nanya, Bapak atau Ibu ada alergi obat apa enggak? Kalau semua orang dimasukkan cairan kimia yang sama, obat keras, risikonya bisa fatal. Tell me, teddy bear, why love is so unfair. Yang nggak kuat itu bisa autis, bisa lumpuh, bisa mati. Ini sudah kami sampaikan di surat cinta yang pertama. Kemudian juga poin yang kami sampaikan adalah vaksin kalau tergesa-gesa itu cilaka. Seperti kasus di Filipina, di Sudan, juga uji coba COVID AstraZeneca yang di Brazil, dan lain-lain. Kami sangat berbesar hati mendengar bahwa Pak Presiden meminta agar vaksinasi jangan tergesa-gesa. Inilah yang kami harapkan, Pak. Kemudian juga ID juga menyuarakan hal yang sama, jangan tergesa-gesa. Sikap seperti inilah yang dibutuhkan oleh rakyat. Di sisi lain, di tanggal yang sama yaitu Oktober kemarin, Presiden Brazil dengan tegas menolak vaksin buatan Cina karena tidak ingin rakyat Brazil menjadi kelinci percobaan. Ini adalah sikap tegas untuk membela rakyatnya. Kenapa dia bilang nggak mau jadi kelinci percobaan? Karena Brazil itu penduduknya banyak untuk ukuran Amerika. Jumlah penduduk 200 juta orang masih lebih sedikit dari Indonesia. Jumlah penduduk itu dianggap orang sebagai pasar untuk vaksin. Dia nggak mau itu. Kemudian kami menyampaikan surat cinta ini karena kami memiliki berbagai informasi kredibel yang tidak banyak diketahui oleh publik. Ini yang mau kita sampaikan, Pak. Dari sini kita akan mengetahui mengapa ada mitos virus yang bermutasi terus. Akibatnya vaksin nggak akan bisa mengatasi virus yang bermutasi terus. Jadi sekarang yang penting itu jualan vaksin. Kalau nanti nggak mujarab tinggal bilang virusnya bermutasi. Ngapain dibeli? Dan kami juga menyampaikan apa solusi konkret dari persoalan ini. Ini semua bukan kami yang mengarang, Pak. Kami nggak bikin teori. Kami hanya merangkum dari berbagai dokumen, yaitu jurnal ilmiah, buku-buku ilmiah, rekaman wawancara, dan lain sebagainya. Kami tuangkan dalam bahasa yang sederhana sehingga rakyat yang awam bisa mengerti sesuai dengan fungsi pers untuk mencerdaskan bangsa. Dari sekian banyak referensi ini, yang paling penting adalah 3 orang penemu dan pemenang Nobel, seperti yang sudah kami sampaikan pada surat cinta yang pertama. 3 orang ini, yang pertama adalah Profesor Robert Koch. Ia adalah penemu pembuktian sebab akibat antara kuman dengan penyakit menular, yang kemudian memperoleh hadiah Nobel tahun 1905. Pembuktian sebab akibat ini adalah hal yang sangat mendasar dan tidak pernah dilakukan untuk COVID ini. Bagaimana mau bikin vaksin? Sebab akibatnya aja nggak pernah dibuktikan. Jadi bukan cuma meneliti urutan genetik seperti matematika, CATG. Yang penting makhluk virusnya mana. Dan harus dibuktikan makhluk virus itu betul-betul mengakibatkan penyakit. Bukan hanya memeriksa urutan genetik. Kemudian yang kedua adalah penemu virus HIV, yaitu Profesor Luc Montagny dari Prancis. Dan dia memperoleh hadiah Nobel tahun 2008. Semua orang bicara soal HIV, soal AIDS, tapi nggak pernah dengar sebenarnya apa yang dia lihat. Virus yang bermutasi terus itu apa? Ini yang akan kita bongkar melalui pengkajian ini. Dan narasumber ketiga adalah penemu PCR, Dr. Kary Mullis, asal Amerika. Dan ia memperoleh hadiah Nobel tahun 1993. Sekarang ini soal COVID, PCR ini menjadi dasar untuk memvonis orang terinfeksi COVID atau tidak. Jumlah korban banyak atau tidak. PSBB atau tidak. Dasarnya PCR yang dianggap paling akurat.
Tapi orang nggak pernah dengar Kary Mullis sendiri sebenarnya ngomong apa. Penemu PCR ini paling marah alatnya digunakan untuk memvonis orang sakit AIDS pada saat dia masih hidup. Sekarang sudah meninggal. 5 bulan sebelum COVID, Dr. Kary Mullis meninggal. Ini yang akan kita sampaikan, Pak. Untuk narasumber yang pertama, Profesor Robert Koch, kita sudah jelaskan dengan panjang lebar pada episode 24. Kemudian kita masuk pada narasumber kedua, yaitu penemu virus HIV. Mengapa ini penting? Karena disebut-sebut COVID ini bermutasi terus, persis seperti HIV. Dan ini yang bikin nggak akan sembuh meski sudah ada vaksinnya. Like a comet blazing across the evening sky, gone too soon. Latar belakang sebelumnya, tahun 1981 ditemukan penyakit baru yang disebut AIDS. Ketika itu orang belum tahu penyebabnya apa. Like a sunset, die with the rising of the moon. Kemudian, ada 4 temuan ilmiah yang sangat penting di tahun 83 dan 84. Di tahun 1983, Profesor Luc Montagny di Prancis menemukan sebuah makhluk mikro baru yang ia namakan LAV. Tahun 84, di Amerika, ada seorang dokter bernama Robert Gallo menemukan makhluk mikro yang baru juga. Dia kasih nama HIV. Di tempat lain, di tahun 83 itu, Dr. Philip Stahl menemukan makhluk mikro baru juga. Ketika ditemukan belum dikasih nama, belakangan dinamai eksosom. Dan di tahun 83 itu juga ditemukan sebuah alat uji DNA. Bukan uji virus, tapi uji DNA yang disebut Polymerase Chain Reaction, PCR, oleh Dr. Kary Mullis, narasumber kita yang ketiga. Kita akan lihat makhluk mikro yang ditemukan di tempat yang berbeda dengan nama yang berbeda itu, makhluknya memang beda atau sebenarnya sama. Kita kaji yang dua ini dulu. Virus LAV yang ditemukan di Prancis dengan virus HIV yang ditemukan di Amerika. Ternyata makhluk virusnya sama, meski namanya beda dan ditemukan oleh orang yang berbeda. Hingga akhirnya hadiah Nobel diberikan kepada 2 orang ini yang sebenarnya saling tidak suka satu sama lain. Kenapa bisa begitu? Jadi yang pertama menemukan ini adalah Luc Montagny. Dia temukan makhluk mikro, dia namakan LAV. Dari sampel orang yang terinfeksi AIDS. Dia nggak pernah bilang bahwa virus itu penyebab AIDS. Kenapa? Karena makhluk mikro di dalam tubuh itu banyak sekali. Bukan berarti kalau ada virus di sampel orang sakit, maka penyebabnya adalah virus itu. Belum tentu. Harus dibuktikan sebab akibatnya dengan metode yang gold standard. Kenapa ini penting? Karena kalau asal tunjuk virus itu penyebab penyakit, virusnya dibunuh, padahal bukan itu penyebabnya. Ya nggak bakal sembuh. Maka Montagny nggak pernah bilang kalau HIV itu adalah penyebab AIDS, karena dia nggak pernah buktikan sebab akibatnya. Ini adalah saintis yang jujur. Beberapa bulan kemudian, di Amerika, Dr. Gallo mengaku menemukan virus baru. Dia kasih nama HIV. Padahal dia ngambil sampel yang dari Prancis itu. Kemudian, dia bikin konferensi pers bahwa saya sudah nemu penyebab penyakit AIDS. Namanya virus HIV. Padahal dia nggak pernah buktikan bahwa HIV itu penyebab AIDS. Mari kita dengar pernyataan Dr. Kary Mullis, sang penemu PCR dan pemenang Nobel tentang kebohongan HIV adalah penyebab AIDS yang diklaim oleh Dr. Gallo. Like a castle built on sandy beach, gone too soon, gone too soon. Just because Bob Gallo gets up, takes his sunglasses off and says, "Gentlemen, you discovered the cause of AIDS." That's all we have. New York Times article, CDC report, that's all we have. That's not enough. That's not enough to that is not sufficient to like publish even a meager little scientific paper somewhere. That isn't enough for scientists to believe some inconsequential fact about some star 50 light years away. That's certainly not enough to treat at the cost of billions of dollars a year and at the cost of a lot of lives
and anguish and just destroyed. Lives have just been totally ruined by this thing on the basis of some flimsy little statement made by a guy who's known to be a crook in lots of other ways. Like a perfect, perfect love, cast me on your wings. Go on too soon. Perlu kami tegaskan di sini bahwa yang dimaksud oleh Kary Mullis adalah penelitian Gallo sebelum dia mengumumkan HIV penyebab AIDS tahun 84, bukan penelitian HIV setelah tahun 84. Ini penting sebab banyak bantahan dari para antek Nekolim yang tidak ingin kejahatannya terbongkar mengatakan bahwa Kary Mullis ngawur. Ini buktinya banyak penelitian tentang HIV. Coba buka matanya, tahun berapa penelitiannya? Masa diumumkan dulu tahun 84, kemudian penelitiannya belakangan? Itu sih bukan penelitian, tapi pesanan, pembenaran. Mbok ya jangan sebodoh itulah kalau mau bantah. Atau sekalian kami ajukan tantangan buat para antek Nekolim yang sok jadi Tuhan yang menghakimi hoax. Kalau mereka bisa tunjukkan penelitian pembuktian sebab akibat antara HIV dengan AIDS sesuai gold standard sebelum diumumkan oleh Gallo tahun 84, saya akan hapus semua video saya tentang COVID dan saya tak akan pernah bikin video tentang COVID lagi. Sebaliknya, kalau nggak bisa buktikan, berhentilah jadi kacung Nekolim. Mengharap duit receh dari IFCN yang didanai oleh Soros dan Bill Gates menurut Parlemen Eropa. Kita bukan bangsa pelacur, jual diri pada asing dengan harga murah lagi. Indonesia, negaraku. Kita kembali lagi pada 4 temuan ilmiah yang sangat penting di tahun 83-84. Terbukti makhluk mikro yang ditemukan di benua yang berbeda oleh orang yang berbeda dikasih nama yang berbeda, ternyata bisa saja makhluknya sama. Memang wajarnya jika orang nemu spesies baru nggak langsung tahu makhluk itu fungsinya apa. Butuh waktu penelitian yang lama untuk memastikan apa fungsi dari makhluk mikro tersebut. Nggak gampang. Mengapa Dr. Gallo mengumumkan HIV penyebab AIDS, padahal dia nggak pernah lakukan pembuktian sebab akibat sesuai gold standard? Duit, Pak. Karena di Amerika itu, tiap ada virus baru, turunlah anggaran miliaran dolar untuk meneliti. Jadi Gallo ngarang cerita HIV penyebab AIDS supaya dapat dana penelitian. Ini kata media New Scientist. Lantas, mengapa pernyataan Gallo langsung disetujui oleh CDC dan HIV dipublikasikan sebagai penyebab AIDS? Duit juga, Pak. Berikut adalah pernyataan penemu PCR dan pemenang Nobel tentang rekayasa epidemi AIDS oleh CDC. The CDC hadn't had a good plague since polio. Their funding was probably going to be cut back if they didn't come up with one. The guy that was the head of the CDC, in fact, wrote memos that have been obtained, where he describes this as hot stuff. Those guys have got an agenda, which is not what we would like them to have, being that we pay for them to take care of our health in some way. Sudah serusak itulah mafia medis di Amerika, yang lucunya dikira pahlawan kemanusiaan oleh orang-orang Indonesia.